Simpel aja, salah satu sahabat saya adalah salah satu orang pertama yang saya pecat di perusahaan saya. Wow. Ya, jadi ya memang dia sahabat saya, tetapi dia menyalahgunakan persahabatan ini untuk bisnis. Oh. Jadi kita punya aturan main yang simpel. Kebetulan di bisnis saya itu karena kita juga di service industri ya, penting banget untuk tepat waktu. Oh iya, setuju. Iya dong. Betul. Masa kita datang, customer udah datang kita dia harus nunggu. Nah, karena itu kedisiplinan itu penting banget. Dan di tim saya itu peraturannya simpel. Apa tuh, Coach? Peraturannya simpel. Jadi terutama di 3 bulan awal ya. Peraturan saya simpel di masa percobaan. Anda pertama kali telat, saya akan traktir Anda makan. Kita bisa sukses lebih cepat, mungkin sendiri, mungkin aja ya 1 dari 1000. Tapi kalau misalnya mau cepat, kita butuh orang nggak sih, Coach? Sendiri nggak mungkin bisa sukses. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bisa nggak Anda main sepak bola sendirian terus sukses? Oh iya. Tetap bisa. butuh partner ya. Bisa nggak Anda bisnis sendirian kemudian sukses? Nggak bisa juga. Bisnis apa deh yang gampang? Anda bikin ketoprak itu contohnya. Iya. Anda nggak bersahabat dengan customer Anda, ya ditinggalin. Betul. Iya kan? Maksudnya ya bisa jadi ketoprak Anda enak, tapi Anda sama sekali nggak bersahabat. Iya. Sama supplier Anda nggak bersahabat, sama tim Anda nggak bersahabat. Oke, rame banget ketoprak Anda. Iya. Tapi pertanyaannya, seberapa sukses sih Anda bisa sendirian? Oh iya. Betul. Persahabatan makanya jadi sangat penting dalam leadership ya. Dan sebenarnya dalam kita jadi pemimpin, Coach, banyak orang akhirnya cukup bias dengan batasan mana harus jadi pemimpin, mana kita harus menghargai sebuah persahabatan. Bagi Coach Yudi ini batasnya ada di mana, Coach? Harus jelas, batasnya aturan main. Jadi simpel aja, salah satu sahabat saya adalah salah satu orang pertama yang saya pecat di perusahaan saya. Wow. Ya, jadi ya memang dia sahabat saya, tetapi dia menyalahgunakan persahabatan ini untuk bisnis. Oh. Jadi kita punya aturan main yang simpel. Kebetulan di bisnis saya itu karena kita juga di service industri ya, penting banget untuk tepat waktu. Oh iya, setuju. Iya dong. Betul. Masa kita datang, customer udah datang kita dia harus nunggu. Nah, karena itu kedisiplinan itu penting banget. Dan di tim saya itu peraturannya simpel. Apa tuh, Coach? Peraturannya simpel. Jadi terutama di 3 bulan awal ya. Peraturan saya simpel di masa percobaan. Anda pertama kali telat, saya akan traktir Anda makan. Ini orang telat di traktir makan itu gimana, Coach? Bosnya yang traktir dia makan. Oh iya. Iya. Dan biasanya saya nggak perlu ngomong macem-macem ketika saya traktir dia makan. Dan biasanya saya traktir lumayan kok. Ya lumayan, ya 50-100 ribu lah ya. Iya. Lumayan, not bad gitu. Iya. Dan biasanya tanpa saya ngomong dia akan cerita kenapa dia telat. Oh, tujuan dari makan itu adalah supaya dia juga bisa cerita gitu ya. Jadi ya saya nggak nanya, saya nggak mungkin nanya kenapa kamu telat. Karena buat saya ketika saya tanya kenapa Anda telat, yang muncul alasan. Oh iya. Jadi ngapain saya tanya? Bagaimanapun faktanya tetap telat. Tetap telat. Jadi biasanya dia akan cerita dan secara nggak langsung dia akan berjanji sendiri dan saya nggak minta dia janji. Iya. Ya, dia akan janji sendiri biasanya. Dan hal kedua, setelah telat kedua kali dalam 3 bulan, dia akan traktir saya makan. Oh, balikan ya. Jadi biasanya dari yang pertama kali saya traktir makan, saya bilang gini, saya happy traktir kamu makan. Jadi kita juga bisa lebih kenal ya, dalam arti kata, karena jarang kan sebetulnya atasan dan bawahan bisa ngobrol. Betul. Jadi ya nggak apa-apa, saya traktir dia makan, saya happy. Iya. Tapi saya bilang, setelah ini, Anda akan traktir saya makan. Dan biasanya kalau traktir saya makan kan nggak enak kalau yang murah-murah banget kan. Minimal sama. Betul, iya. Walaupun ibaratnya ya saya traktir Anda makan ya buat saya itu oke lah ya, cukup. Tapi kan buat karyawan mungkin belum aja tentu itu ya. cukup berat Iya, kan. Iya. Nah,
Saya bilang, saya nggak mau sebetulnya Anda traktir saya. Kalau bisa tolong dong on time. Nah, itu Iya, peraturan. Oh, Peraturan oke. saya. Dan biasanya kalau sampai ada yang telat lagi, saya akan bilang, saya ini sebagai seorang pimpinan, tujuan saya atau tujuan hidup saya sebenarnya adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Bukan mecat-mecatin orang. Iya. Saya nggak suka mecat-mecatin orang. Saya harap saya bisa bermanfaat buat kamu, buat keluarga kamu, supaya pekerjaan ini bisa jadi berkah. Iya. Jadi tolong, kita ini mulai sebagai teman, sebagai sahabat. Kita kerja bareng-bareng. Mungkin karena ada benang merahnya di atas. Anda bisa kerja sama saya, Iya. Anda bisa jadi tim saya. Betul. Ya, ada benang merahnya lah. Kita mulai baik-baik, tetapi kalau sampai Anda telat ketiga kali, jangan sakit hati. Kita tetap sahabat, tapi saya minta surat resign Anda. Oh, oke. Jadi memang setegas itu ya batasnya ya? Jelas, jelas. Karena buat saya aturan, ya kita buat aturan main ya harus jelas. Iya. As simple as that. Jangan buat aturan main abu-abu. Dan ketika itu sahabat saya, dia muncul dan dia sudah telat 2 kali. Kemudian dia bilang sama saya, bro, gue kan best friend lo. Dan juga kebetulan pegang GM ya, posisinya ya. Iya. Paling tinggi saat itu. Betul. Di bawah saya. Kemudian dia bilang, mungkin kalau untuk aturan ini, untuk orang lain boleh lah. Tapi kalau untuk saya jangan. Saat itu saya ingat banget tuh. Iya. Saat itu saya ingat banget. Dan apa yang saya harus lakukan adalah saya bilang gini malah, bro, tahu nggak sih? Kita bahkan sebagai pimpinan itu mesti kasih contoh loh. Iya. Betul. Jangankan kita minta, maksudnya hukuman yang lebih rendah ya. Bahkan kalau kita sebetulnya harus bilang bahwa kalau saya telat 1 kali udah resign aja. Iya. Lebih extra miles ya? Mestinya lebih ekstra mile. Tapi masa kamu mau dispesialin sih? Kayak gitu. Iya. Dan akhirnya ya mungkin dia bete kali ya. Jadi yang terjadi adalah besoknya dia telat lagi. Oh, malah ceritanya disengaja gitu ya? Ya, Iya. ya sudah, eksekusi.